nanti akan bisa terjadi JA itu mempertemukan member ini dengan pialang saham. Jadi nampaknya JA ini mungkin bisa terjadi, prediksi saya, dia MOU dengan 4 hal yang akan datang. Pertama dengan iklan, yang kedua akan terjadi juga dengan pialang saham, dengan perusahaan publish saham, ya. Yang ketiga mungkin juga JA itu akan merekrut lagi perusahaan yang bisa mengelola kripto. Yang ketiga nanti perusahaan yang mengelola MLB, ya. Tapi mungkin yang MLB ini yang akan dikelola sendiri oleh JA. Akibat nanti akan terjadi profesional atau perusahaan-perusahaan yang diambil, yang diajak untuk mengembangkan bisnisnya JA ini profesional, ini dinamikanya bisa terjadi balapan, bisa terjadi saham ini bisa lebih cepat menghasilkan uangnya. Tapi begitu nanti perusahaan kripto sudah direkrut dan dia bisa mengolah lebih bagus, bisa terjadi ini harga kripto bisa lebih tinggi lagi dari saham, gitu ya. Jadi kalau kita hanya di JA menanti periklanan saja, nampaknya dengan adanya indikasi ini, kita harus sedikit yang sudah member, yang sudah sabar, mungkin kita tidak begitu harus konsentrasi kapan launching gitu ya, kapan launching iklan gitu. Karena bisa saja menghasilkan yang besar duluan itu bisa kripto. Apalagi tadi ada newsletternya juga Mr. Arun, bahwa bisa terjadi di newsletter itu yang saya pahami adalah bisa terjadi saham publish tidak gratis lagi dan saham akan melaju dengan lebih tinggi, tetapi kripto menunggu. Lalu saat menunggu kripto ini dilanjutkan dengan EHH mencapai targetnya. EHH ini kenapa masih 500.000 atau 600.000 sekarang, dan kenapa ditargetkan EHH itu 1,5 juta, bahwa ternyata yang 1 juta itu sudah database-nya EHH sendiri, yang 500.000 itu database-nya JAA yang mungkin bisa diperoleh dari ADV. Jadi yang 1,5 juta ini EHH mengharapkan member-member JA jaringan 1 ini yang sudah KYC ini mendaftar. Jadi yang 1 juta itu sudah database dari ADV, yang 500 sudah itu, yang 1,5 juta ini diharapkan ini betul-betul yang sudah melalui proses PV atau KYC dari Nordic. Ya. Jadi kalau kita lihat prospeknya ke depan, kalau Anda ingin memahami, Google ini viewernya adalah YouTuber, ya kan? YouTuber ini atau YouTube ini yang sebenarnya mencarikan uangnya Google, ya, iklan-iklan sana. Lalu YouTube ini menciptakan YouTuber untuk nonton iklan, dan Google itu uangnya dari situ, seperti itu. Tetapi YouTubernya si Google ini, viewernya YouTuber Google ini tidak PV, tidak legal gitu, dan tidak solid. Nah, viewernya JA ini legal dan terbukti personal dan terbukti terminate karena ada manajemen, ada leader, ada upline, ada member. Dan ini kan tinggal manajemen ini mengolah viewer yang 3 juta yang sudah legal dan PVI ini tentu pasti akan dilirik oleh perusahaan iklan ini yang legal gitu ya. Jadi ini bahaya ini. Artinya bahaya begini. Ini JA ini gila ini. Bisa menyaingin dan bisa membalap YouTube ini. Karena legal gitu loh. Kalau legal ini kan pasti negara-negara suka ya. Karena legal itu yang tentu dia orangnya jelas dan akan membayar pajak.
gitu. Apalagi nanti dari member di Indonesia ini yang sekarang jumlahnya udah ada 600-an ribu ini, dengan pendapatan dari JA ini tinggi, mungkin negara terdorong kan, pendapatan pajaknya bisa tinggi. Artinya yang membutuhkan pendapatan pajak bukan Indonesia aja, tapi negara-negara lain. Bisa jadi nanti akibat dari sudah PV-nya ini, viewer JA ini udah PV ini, justru negara lain nanti akan memfasilitasi. Nah ini saya kurang tahu nih ke depannya apakah JA akan kerjasama dengan Google, dengan YouTube, atau mau bersaing. Kalau mau bersaing ya kita bisa analisa sendiri ya. Didukung oleh suatu negara, didukung oleh manajemen, didukung oleh legalitas, didukung oleh upline, supervisi upline ini kan supervisi ke member-membernya. Wah ini sangat solid sekali. Satu tombol itu bisa cepat gitu kan. Tapi kalau yang punya YouTube ini kan suka-suka. Begitu ada iklan dia klik apa itu di skip kan seperti itu kan. Tapi kalau yang member JA ini kan enggak ada aturannya gitu kan. Karena dia motivasi untuk ikut ke JA untuk nonton iklan itu dibayar, sehingga dia punya etika, punya tanggung jawab, punya target, teratur, disiplin. Kalau yang nggak dibayar kan tentu enggak seperti itu ya. Jadi dari saham kita tadi udah bisa menilai bahwa saham ini kalau memang nampaknya sudah dilepas di publish tapi belum ditarik oleh para member ini belum menjual karena belum launching, bisa terjadi saham ini sudah bertahan ya. Sudah bertahan minimal 2 minggu atau 1 bulan gitu kan. Ini akan menaikkan saham yang sangat bagus begitu. Karena kekuatan member itu. Jadi saya sih menganalisanya begini, bahwa ternyata JA ini kekuatannya adalah MLB-nya. Itu triggernya, itu strategi marketingnya. Karena yang namanya MLM ini, strategi marketing MLM ini ya seperti corona ini, seperti virus gitu ya. Bergerak terus gitu ya. Tidak oleh satu instruksi, tetapi setiap kepala itu punya manajemen masing-masing. Jadi begini, kalau manajemen ini kan top manajemen menginstruksikan A, maka disosialisasikan ke bawah. Tapi kalau MLM kan tidak. Dia ingin dapat uang masing-masing kan. Upline ingin dapat uang, member ingin dapat, dia merekrut seperti itu. Dia mungkin nanti beli saham seperti itu. Ya ini dinamika sahamnya dia akan seperti itu. Yang kedua, keteraturan, kedisiplinan, dan keakuratan dan pertanggungjawaban viewernya JA tentu lebih tinggi daripada YouTuber. Ya. Nah, ini berarti sudah ada 2 hal kekuatan, prospek yang sangat menarik. Berarti kita sekarang sudah paham bisa terjadi saham ini justru yang memberikan kita penghasilan terlebih dahulu, atau justru iklan. Ini masih aktualnya masih kita lihat bagaimana respon saham waktu di publish di IPO nanti seperti itu. Jadi argumen saya tadi adalah yang perlu difahami bahwa di JA ini kan ada 4 dompet. Dompet pertama adalah yang harian itu nonton iklan. Itu akan ada manajemennya sendiri. Ada manajemennya sendiri, ada dompetnya sendiri, ada tata caranya sendiri, ada waktunya sendiri. Saham